Amin. Ya Amin. puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Yuk mari kita kembali belajar pesan Tuhan apa yang menjadi pesan buat kita di minggu ini. Dikatakan Tuhan sedang mengawasi dan mengajari kita bagaikan induk Raja Wali terhadap anaknya. Diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-32 ayat ke-9 sampai ke-12. Ya saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Wah, jadi ketika kita dengar pesan ini kan kemarin Bapak Gembala sudah ingatkan lewat pesan Tuhan ini ada poin penting yang Tuhan sampaikan. Ya, Tuhan coba sampaikan kepada umatnya, yaitu adalah tentang betapa Tuhan sangat menyayangi umatnya. Nah, siapa yang tentu tidak senang ya kalau kita menjadi umat yang disayang Tuhan, kita pasti semua akan senang. Kita bangga, kita pasti akan memiliki satu sikap untuk mengagumi Tuhan. Ya. Nah, setiap kita pastinya pernah melalui fase-fase ketika mungkin Bapak Ibu, ya termasuk saya, kita pernah ada dalam masa anak-anak. Bagaimana orang tua kita waktu menyayangi setiap kita, ya pasti ada sebuah perasaan yang begitu berbeda. Ya, mungkin ada sebuah ungkapan yang bisa kita nyatakan kalau kita benar-benar disayang oleh orang tua kita. Ya, rasanya begitu senang, ya, begitu nyaman, aman. Ya, ketika ada di dalam sebuah lingkungan keluarga yang begitu luar biasa, begitu indahnya. Ya, tetapi di hari-hari sekarang juga ada begitu banyak keluarga-keluarga yang mana orang tuanya nggak memiliki sikap seperti itu. Mereka nggak mengasihi anak-anaknya, ya. Sehingga yang muncul yang terjadi adalah bagaimana ada generasi-generasi anak-anak yang hari-hari ini mereka melakukan pertentangan, mereka memberontak, ya. Mereka mengalami kepahitan, akhirnya terjerumus di dalam hal-hal yang tidak baik, ya. Mereka punya kebencian, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, betapa rasanya kan menyedihkan kalau hal itu terjadi. Tapi di sini kita bisa diingatkan, wah betapa Tuhan begitu menyayangi kita. Artinya kan wah luar biasa. Ya. Nah saya akan bacakan terlebih dahulu kembali apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita umatnya. Pengiringan orang percaya kepada Tuhan itu sifatnya tidak statis melainkan progresif. Yaitu terus bergerak maju. Ya. Jadi kita diingatkan bahwa harus terus bergerak maju. Artinya Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya berada dalam satu keadaan yang sama terlalu lama. Sehingga umatnya merasa terlalu nyaman, lalu enggan dengan yang namanya perubahan, pertumbuhan, atau pencapaian ketujuan Tuhan. Padahal Tuhan mau umatnya bergerak dari satu fase ke fase selanjutnya. Ya, dan kemarin juga Saudara Marbu sudah ingatkan juga ya, yang seperti yang tertulis di Warta yang Bapak Gembala sampaikan. Yang jadi masalah sebenarnya adalah umat Tuhan itu sendiri, ya, yang mana seringkali mengalami gagal paham dengan Tuhan dalam hal cara Tuhan membawa umatnya bergerak dari satu fase ke fase selanjutnya tersebut. Ya, selalu dianggapnya cara Tuhan itu membawa umatnya ini sebagai cara dan waktu yang tidak tepat. Ya, padahal bagi Tuhan itu adalah waktu dan cara yang tepat. Ya. Nah, ada dua hal yang disampaikan Bapak Gembala, ya secara cepat ya saya bacakan. Belajar berjalan mengikuti tuntunan Tuhan, ingat bahwa Tuhan seringkali sudah mengatakannya lebih dahulu. Dan yang kedua, belajar mempercayai bahwa di tengah keadaan apapun yang dihadapi ada Tuhan yang selalu menjagai. Dan kemarin Saudara Marbun juga sudah menambahkan ya, belajar untuk tidak mengeluh ketika Tuhan sedang memproses hidup kita. Nah pagi hari ini apa yang saya renungkan, yang saya dapatkan sebenarnya nggak beda jauh dengan apa yang sudah disampaikan. Jadi kadang-kadang begini, ketika kita ngalami sesuatu ya, mungkin proses yang dari Tuhan. Berapa banyak sih setiap kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, ya, atau pada umumnya lah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya bisa menerima apa yang Tuhan lagi mau ajarkan. Ya, kadang-kadang
seringkali mungkin kita banyak nggak memahami kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begitu. Ya, jadi poinnya poin yang saya bagikan adalah belajar untuk menerima apapun, ya, menerima apapun yang Tuhan lagi mau ajarkan. Ya, jadi jangan kita tawar menawar sama Tuhan lah, kurang lebih seperti itu. Apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, Tuhan itu lagi mengajarkan sesuatu. Ya. Percayalah bahwa cara Tuhan dalam mendidik anak-anaknya pasti yang terbaik. Ya. Jadi kalau kita mungkin sedang mengalami suatu proses yang cukup panjang, ya, kenapa mungkin permasalahannya nggak beres-beres, kenapa kok semakin berat, ya, kenapa kok semakin banyak, ya. Kadang-kadang itu menjadi sebuah pelajaran untuk kita bisa berpikir positif, ya, berpikir positif. Bahwa oh ya ternyata Tuhan lagi ngajar sesuatu nih, ya, dan kita harus mau menerimanya, ya, menerimanya apapun cara yang Tuhan lagi ajarkan buat kita, ya. Kalau kita baca Bapak Ibu di Ulangan pasal yang ke-32 di ayat yang ke-9, di situ dikatakan tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Ini yang menarik perhatian saya, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, ya. Kemudian di ayat yang ke-12, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Saya merenungkan dua kalimat ini, ya, di ayat yang ke-9 dan di ayat yang ke-12 bagian A-nya ini. Kenapa Tuhan sampai menyebut bagian Tuhan ialah umatnya? Kenapa sampai dikatakan Tuhan, demikianlah Tuhan sendiri menuntun umatnya, ya. Nah, apa maksudnya gitu? Bukankah ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu? Siapa sih umatnya? Ya, kita adalah umatnya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita adalah umatnya. Ya, di masa sekarang kita adalah umatnya. Kita gerejanya. Ya, kita orang-orang percaya yang mengakui bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita. Ya, termasuk adalah umatnya. Bahkan orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamatku, mereka termasuk adalah umat Tuhan. Ya. Nah, dan dikatakan Tuhan sendiri yang akan menuntunnya. Wah, berarti kan ini sangat-sangat luar biasa sekali. Ya. Nah, kalau demikian berarti kan seharusnya seperti apa yang dikatakan pemazmur. Ya, pemazmur di dalam Mazmur 33, ya, ayat yang ke-12 dikatakan bahwa berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Pemazmur aja sampai berkata berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Nah, kita ini adalah miliknya Tuhan. Berarti kan betapa Tuhan angkat kita sedemikian rupa dan Tuhan jadikan kita menjadi bagian di dalam pribadi Tuhan. Ya. Saya coba untuk mencari terjemahan lainnya, ya. Dan ini begitu luar biasa. Kalau ke Bapak Ibu mungkin yang di gadget ini punya aplikasi Alkitab, ya. Di situ di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini di ayat yang ke-9-nya. Ia memberikan kepada mereka masing-masing malaikat penjaga, tetapi Israel tidak diberinya malaikat penjaga. Loh, kenapa Israel tidak diberinya malaikat penjaga? Karena di situ dikatakan kalimat selanjutnya, karena Israel adalah bagian Tuhan, umat miliknya pribadi. Berarti kan sesuatu yang luar biasa, bukan? Jadi Israel ini menjadi umat pribadinya Tuhan. Yang lain diberikan malaikat, ya bangsa-bangsa diberikan malaikat, tapi Israel menjadi umat milik pribadinya Tuhan. Jadi saya merenungkan lebih jauh lagi. Kalau kita yang hidup di dunia ini, kita punya orang tua, ya, punya papa, punya mama. Buat mereka, kita anak-anaknya ini adalah bagian dari mereka, ya. Buat papa mama mereka ini keluargaiku ini adalah bagian dari keluarga ini. Nah, kalau menjadi bagian, pasti yang namanya orang tua nggak ada cara mereka mendidik, cara mereka memberikan makanan, cara mereka menyekolahkan, cara mereka mungkin memberikan mungkin segala kebutuhan, ya, baik itu jasmani, rohani. Pasti mereka akan berusaha memberikan yang terbaik buat anak-anaknya.
Dan masalahnya waktu diajar itu kan nggak semua anak bisa langsung terima. Ya. Ada juga anak yang gampang untuk menerima. Ya. Bahkan ketika mungkin masih kecil sampai cukup besar lah ya, ketika masih terus bersama-sama, ada masa-masa memperhatikan, wah anak ini begitu baik, ya, nurut sama orang tua, ya apa diajar apa selalu memperhatikan dan lain sebagainya. Tapi ada di satu titik kemudian ketika mulai bergaul dengan teman-teman, mungkin mulai menemukan, oh ada orang yang senang sama dia, mulai ada pengaruh-pengaruh yang mungkin bisa dikatakan bisa mempengaruhi cara pandang, cara pikirnya. Dan dari situ mulai kadang-kadang ada juga kan orang yang mulai berontak, mulai nggak betah ada di rumah. Oh, karena mungkin selama ini saya merasa dikekang sama orang tua. Oh, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Awal-awalnya berpikir, oh itu kan buat kebaikan saya. Tapi kemudian karena mungkin pengaruh dari pergaulan dan lain sebagainya, dia mulai berpikir, ya kayaknya saya itu pengen mulai agak sedikit bebas, kenapa ya nggak boleh sama orang tua dan lain sebagainya. Mulai ya merasa bahwa didikan orang tua ini ternyata selama ini, wah ternyata ada yang nggak cocoknya ya, mulai berontak. Bahkan nggak sedikit ya, mungkin terjadi keributan, pertengkaran, kalau pulang ke rumah, wah selalu bertengkar dan sebagainya. Itu terjadi buat keponakan saya ya, waktu kemarin waktu mama saya minta untuk kami ya, saya dan Bu Esther tolong bantu nasehatin ya anak dari koko saya gitu. Karena sekarang dia pisah sama orang tuanya. Ya. Jadi berarti diusir. Padahal saya kenal baik dari sejak kecil sampai dia dewasa ini, anaknya itu nggak pernah macam-macam. Tapi kenapa sekarang bisa macam-macam? Nah, hal-hal itu bisa saja terjadi. Artinya ketika terjadi sesuatu, ada hal yang mulai nggak enak, mulai ada pertentangan, ada gesekan-gesekan. Ya, dan merasa bahwa oh ternyata didikan papa mama ada banyak yang gak cocoknya, ada banyak salahnya, saya cuma nerima aja ya dan sebagainya untuk menunjukkan bahwa saya ini orang anak baik loh gitu ya. Nah, itu kan banyak terjadi. Nah, demikian juga kadang-kadang kita sebagai orang-orang percaya kadang-kadang masih banyak ya. Anggaplah bukan kita ya, mungkin orang-orang percaya di luar sana ya. Jangan sampai kita ada di dalam kondisi yang seperti itu maksudnya. Ya, nah, jadi ketika saya merenungkan ini, apalagi kan kita belajar dari yang namanya burung Raja Wali. Ya. Burung Raja Wali, ketika saya mencoba melihat, mencari gimana sih cara burung ini, bagaimana dia bisa belajar mengembangkan sayapnya sampai kemudian dia bisa terbang. Jadi waktu dia sejak dia dirami oleh induknya, selama 63 sampai 67 hari ini, anak Raja Wali itu ada di dalam sarangnya. Ya. Mungkin hari lepas hari mulai bertumbuh bulu-bulunya sampai di sayapnya, sampai kemudian sayapnya itu tumbuh sempurna lah. Tapi dia belum bisa terbang. Nah, ternyata kalau mungkin Bapak Ibu cari mungkin di YouTube ya, anak Raja Wali ini selama dia ada di sarangnya, ketika dia mungkin habis diberi makan, dia tuh bisa belajar untuk mengepakkan sayapnya di tempat ya, di sarangnya. Cuma mengepak-ngepakkan begitu, seolah-olah dia lagi diajar, melihat oh induknya dia lagi membentangkan sayapnya waktu dia terbang seperti itu ya. Mungkin berpikir seperti itu si anak Raja Wali ini. Dan dia berpikir, wah rasanya enak juga ya bisa seperti itu. Jadi waktu di sarangnya itu dia lompat-lompat sedikit gitu ya. Kemudian sayapnya tuh dia gerak-gerakan seperti itu. Nah, itu kan mungkin berlangsung sekian lama ya. Ya memang kita nggak mengamati di hari keberapa ya dan sebagainya. Tetapi secara umum ya kurang lebih dia belajar sesuatu gitu. Nah, apa yang diajarkan oleh induknya pasti sesuatu yang membuat anaknya ini bisa tough ya. Anak Raja Wali ini diajar supaya dia bisa tough pada saat dia nanti bertumbuh. Dia bisa menjadi seekor Raja Wali yang benar-benar bisa menangkap mangsanya tuh dengan sangat-sangat baik. Kurang lebih seperti itu, mencukupkan dirinya. Ya. Nah begitu juga sebetulnya cara Tuhan di dalam mengajar kita. Tapi masalahnya seringkali mungkin orang-orang percaya banyak yang merasa nggak terima apa yang harus dialaminya. Ya. Kurang lebih hampir 1 bulan yang lalu ya, ada keponakan saya di Jakarta.
Saya waktu baca WA cukup kaget karena mendadak meninggal. Masih muda, belum sampai 40 tahun. Yang saya tahu bahwa keponakan saya ini orangnya sangat-sangat baik. Ya. Nah waktu datang ke sana, ya istrinya cukup syok, ya. Bahkan kalau diperhatikan waktu keponakan saya ini mamanya nggak ada, dia lebih syok, ya jauh lebih syok karena mamanya ini termasuk orang yang begitu dia sayangi gitu, bisa kehilangan seperti itu di tahun 99. Nah kemudian papanya nggak ada, ya, dan sekarang suaminya ini orangnya sangat ramah, penuh senyum, selalu perhatian kepada orang-orang, termasuk kepada mama saya yang jarang ditemui, ya. Kalau datang ke Bandung, kadang-kadang datang ke rumah memeluk, ya, dan sebagainya. Bahkan orang-orang di staf di kantornya pun begitu menghormati dia. Karena apa? Orang ini nggak pernah marah, selalu kasih nasihat, selalu kasih hal-hal yang positif dan sebagainya. Sampai ya pasti yang namanya istri kehilangan suami rasanya gimana gitu, ya. Sampai dia berkata rasanya nggak bisa menghadapi kehidupan ini. Kenapa Tuhan begini? Kenapa harus dia yang diambil? Kenapa harus dia yang harus mengalami hal seperti ini? Ya, bahkan sampai waktu pati belum ditutup aja merasa, waduh, rasanya dia itu masih ada di situ. Ya. Nah, itu kan kadang-kadang hal seperti itu seringkali terjadi juga bagi orang-orang percaya yang kadang-kadang waktu Tuhan lagi ngajar sesuatu, kadang-kadang gak bisa terima. Di dalam Alkitab kita bisa lihat contohnya. Ya. Padahal kalau kita benar-benar memahami apa yang ditulis oleh pemazmur di dalam Mazmur 121, itu kan begitu luar biasa, ya, bahwa Tuhan itu adalah penjaga Israel. Tuhan itu menaungi, ya, saat kita keluar, saat masuk Tuhan itu selalu menjaga, ya. Nah, namun pada saatnya ketika mungkin kita sedang mengalami sesuatu, sedang diajar, kadang-kadang banyak sekali orang yang mungkin nggak bisa nerima tentang hal tersebut, ya. Padahal kan di Ibrani pasal yang ke-12 ayat ke-5 sampai 9, kalau Bapak Ibu mungkin memahami, dikatakan di situ apa? Di ayat yang ke-5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, ya. Nah, waktu diperingatkan Tuhan kan masalahnya berapa banyak mungkin orang-orang percaya jadi putus asa. Berapa banyak mungkin orang-orang percaya menganggap didikan Tuhan itu dianggap enteng, ya. Makanya kenapa di Ibrani ditulis sampai seperti itu. Kenapa? Kenapa sampai ditulis seperti itu? Di ayat yang ke-6 nih dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Ya. Nah, kita bisa bayangkan kalau mungkin Bapak Ibu juga pernah ngalami waktu dimarahin sama orang tua atau mungkin pernah dihajar sama orang tua karena sebuah kesalahan. Rasanya kan pada saat kita terima itu kan, kok saya harus dipukul dan lain sebagainya, ya. Kadang-kadang kan mungkin pada saat itu bisa berontak, ya. Padahal namanya orang tua kan waktu mengajar itu kan untuk mendidik, membawa sesuatu yang baik. Walaupun kadang-kadang ada juga, ya, orang-orang yang karena masa lalunya menghajar itu karena melampiaskan kepahitannya. Ada juga yang seperti itu. Tetapi rata-rata kebanyakan orang tua kalau menghajar anak kan biasanya hanya untuk memberikan satu didikan, ya, supaya anak itu tidak melakukan kebodohan. Berapa banyak mungkin kalau kita jalan-jalan ke mall, kadang-kadang sering melihat anak yang nangis merengek sampai kejer nangisnya hanya karena menginginkan sesuatu benda yang menurut orang itu nggak baik, nak. Itu belum untuk kamu, ya. Tapi anak maksa, ya. Bahkan ada anak yang kadang-kadang mukul orang tuanya. Waktu digendong kadang-kadang dipukul papanya seperti itu, ya, berontak seperti itu, ya. Nah, padahal kan orang tua mengajar itu kan untuk memberikan sesuatu nilai yang baik, ya.
Jadi dari ayat-ayat yang kita baca di Ibrani itu aja sebenarnya kita tahu, oh iya ya ternyata kalau sama seperti kalau Tuhan lagi ngajar sesuatu, mengajarkan sesuatu lewat apa? Lewat pesan-pesan yang kita terima, perkataan Tuhan. Ya, lewat mungkin ada hamba Tuhan yang mungkin waktu berkhotbah, oh tiba-tiba diingatkan. Banyak hal yang bisa Tuhan lakukan, banyak cara yang Tuhan bisa lakukan. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan namanya anak Raja Wali, ketika oleh induknya diajar untuk bisa terbang, ada 3 cara. Ya, seperti yang Bapak Gamara sudah sampaikan waktu hari Minggu, didorong, tapi ada juga anak itu dilatih waktu dia di sarangnya seperti yang saya katakan tadi, dia lompat-lompat di sarangnya, ya, kemudian kepala saya udahnya berhenti lagi. Kemudian ada juga anak Raja Wali yang tiba-tiba dia dengan keberanian dia jatuhkan diri, ya terus coba untuk terbang. Nah, induknya itu mengawasi waktu induknya melihat anak Raja Wali ini terbangnya nggak sempurna, induknya dia langsung menyambar, membawa anaknya kembali ke sarangnya. Betapa luar biasanya. Ya. Nah begitu juga sebetulnya kita waktu kita dididik sama Tuhan itu harusnya kita bisa menerima. Sama seperti waktu mungkin anak Raja Wali dikasih makan apapun yang mungkin induknya dapat. Anak itu pokoknya terima aja gitu. Ya, nggak pernah berontak, nggak pernah marah dan sebagainya. Nah begitu juga kalau kita lagi diajar sama Tuhan. Ya, kita bisa lihat di dalam perjanjian baru satu kisah. Ketika seorang muda yang kaya raya datang sama Tuhan. Sebenarnya kan waktu datang sama Tuhan pengen apa? Pengen diajar. Tuhan maksudnya guru, gimana cara untuk memperoleh hidup yang kekal? Berarti kan dia ingin diajar. Cara untuk beroleh hidup yang kekal itu seperti apa? Oh Tuhan kemudian jelaskan, jangan kamu begini, jangan kamu begini. Oh semua itu udah aku lakukan. Terus apa lagi yang aku harus lakukan? Oh jual hartamu. Nah waktu dengar itu, aduh aku gak bisa terima dong hal itu. Enggak, aku gak mau. Ya. Karena apa? Karena merasa didikan Tuhan ini kok kayak gini sih. Nggak sesuai dengan keinginan hatiku. Ya kadang-kadang kan mungkin bisa hal yang dalam kehidupan sehari-hari juga bisa terjadi buat setiap anak-anak Tuhan. Ya, waktu kita bisa sebetulnya waktu Tuhan melakukan sesuatu, ya Tuhan nggak pernah kekurangan caranya itu adalah cara yang selalu terbaik. Kita bisa lihat waktu Tuhan melihat orang-orang yang datang berbondong-bondong ingin diajar, ingin mendengar pengajarannya Tuhan, beribu-ribu orang datang. Ya, kemana Tuhan pergi diikutin. Sampai Tuhan melihat ada orang-orang yang belum makan. Muncul belas kasihan. Wah, kasihan mereka belum makan. Panggil murid-muridnya, kamu harus beri mereka makan. Ya. Wah, gimana caranya Tuhan? Ya dan lain sebagainya. Tapi kan kita tahu, kita bisa bayangkan kejadian 5 roti dan 2 ikan. Waktu terjadi mujizat, orang ngambil ya. Waktu murid-murid mungkin bawa, ngambil roti, dipotong, makan, kok bisa kenyang? Itu adalah sesuatu yang terbaik. Sebuah potongan roti yang mungkin kita ambil, kalau Bapak Ibu makan roti nggak tahu berapa potong. Kalau saya makan roti ya dipotong yang cukup tebal ya, kadang-kadang kalau pagi hari bisa 4 potong. Ya, belum ditambah mungkin ada telurnya seperti itu. Itu aja rasanya masih ya oke lah, cukup untuk beberapa jam ke depan. Ya. Tapi ini saya membayangkan berapa banyak sih orang-orang itu ada 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Mereka ngambil potong gak mungkin cuma sedikit, makan dikunyah selesai kenyang. Mungkin ada yang ambil potongannya, ada yang lebih besar, ada yang ya rasanya cukup segini dan lain sebagainya. Tapi itu bisa membuat kenyang. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik. Ya, cara Tuhan itu mengajar itu lagi memberi yang terbaik. Ya. Begitu juga waktu bagaimana Elia waktu ada di Sungai Kerit, ada burung gagak yang selalu bawa makanan, roti dan daging ke hadapan Elia. Itu roti dan daging itu yang benar-benar datang dari Tuhan, ya, rotinya nyata, sesuatu yang enak, itu adalah yang terbaik. Artinya Tuhan lagi mengajarkan nih kepada umatnya, aku aja mengajarkan kepada engkau selalu memberi yang terbaik. Artinya apa? Kita sebagai orang-orang percaya,
kita pun harus melakukan hal yang sama. Ya, kepada mungkin orang-orang yang ada di sekitar, waktu kita dalam keluarga, kepada anak-anak, atau mungkin kepada orang tua. Kita selalu belajar untuk memberi yang terbaik. Ya. Caranya kadang-kadang mungkin nggak bisa disepakati oleh anak-anak kita atau mungkin orang tua. Tetapi kita selalu akan berpikir gimana ya cara yang terbaik, dan tentunya harus bijak ya, bukan kita memaksakan karena pokoknya harus begini, enggak. Tapi kita harus bijak. Ya. Tentu dengan apa yang kita sudah belajar tentang banyak firman Tuhan. Ya. Jadi gimana caranya supaya kita bisa terima segala sesuatunya yang Tuhan ajarkan, ya, dengan cara-caranya Tuhan yang selalu yang terbaik. Gimana caranya? Saya bagikan 2 cara. Yang pertama, jauhkan diri kita dari hal-hal yang negatif tentang Tuhan. Jadi waktu Tuhan lagi ngajar kita terima. Nah waktu kita terima, jangan kita berpikir sesuatu yang negatif tentang Tuhan. Hilangkan semuanya itu. Ya. Jadi benar-benar waktu kita terima apa yang Tuhan lagi ajar nih, mungkin gak enak. Ya. Sesuatu yang benar-benar gak bisa diterima lah mungkin dalam pikiran kita. Cara Tuhan kok begini ya? Ya. Karena kan apa yang terjadi? Karena kan seringkali ketika kita lagi diajar oleh Tuhan, ya, di tengah jalan tuh kadang Tuhan kok begini ya, Tuhan kok susah ya ikut Tuhan tuh, Tuhan kok banyak aturannya, ya. Atau seperti yang saudara saya tadi, Tuhan kenapa ambil suami saya yang begitu baiknya, begitu perhatiannya sama saya, sama anak-anak, yang nggak pernah ngomel, ya, yang selalu kasih perhatian yang penuh, ya, selalu mengingatkan pada saat mau makan, udah makan belum waktu di kantor atau telepon dan sebagainya. Waktu memberi perhatian sama orang tua, selalu bertanya-tanya seperti itu ketika mungkin terjadi sesuatu. Kadang-kadang kan tanpa disadari kita sudah mempunyai pikiran yang negatif tentang Tuhan. Ya. Nah, jauhkan semuanya itu. Ya. Ulangan 32 ayat yang ketiga dan keempat. Coba kita lihat. Di situ dikatakan apa? Bagaimana seorang Musa mengatakan, sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Jadi pekerjaan Tuhan itu sempurna, artinya Tuhan itu gak pernah salah dalam mendidik seseorang. Apalagi itu adalah anaknya. Cara Tuhan itu pasti sempurna. Karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Ya. Itu adalah pribadi Tuhan. Jadi kita harus menyadari, oh iya ya, Tuhan itu gak pernah salah lah. Tuhan gak pernah melakukan kecurangan apapun waktu Dia mengajar anak-anaknya. Bagian kita adalah terima. Ya. Terima dengan hati yang mungkin lapang. Ya. Waktu istri Ayub mengalami satu peristiwa yang boleh dikatakan kita bisa bayangkan. Harta kekayaan habis. Ya. Kemudian tiba-tiba dengar kabar lagi, anak-anaknya juga mati karena bangunan di mana mereka berada roboh. Ya. Itu bisa kita bayangkan betapa syoknya. Ya. Betapa syoknya dan sampai bagaimana kemudian dia datang sama suaminya, sama Ayub. Ya. Dan apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-9. Masih bertekunkah engkau dengan kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Sesuatu yang kadang-kadang kok begitu sih istrinya Ayub? Itu kadang-kadang kalau kita renungkan, hal yang bisa saja terjadi buat orang percaya. Ketika menghadapi sesuatu yang tiba-tiba datang yang kok rasanya begini ya, gak enak bener gitu. Kok harus saya alami seperti ini? Dah, mulailah muncul perkataan-perkataan yang negatif. Nah itu tuh harus dihapus, dihilangkan. Jangan sampai ada perkataan-perkataan yang negatif tentang Tuhan. Ya. Naomi pun pernah mengalami satu situasi yang sama. Ya. Bahkan dikatakan apa yang disebut tentang Naomi ini. Kita tahu arti kata dari Naomi. Ya, Naomi itu adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang memberikan keindahan, ya, sesuatu yang manis. Tapi apa yang dia katakan?
Di ayat yang ke-20-nya dia berkata begini, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Mungkin sempat terlintas, kok Tuhan melakukan banyak yang pahit ya buat hidupku. Kenapa suamiku meninggal, kenapa anak-anakku meninggal. Aduh, aku nggak layaklah disebut Naomi, lebih baik aku disebut Mara aja. Sesuatu yang pahit gitu. Ya, sempat mungkin berpikir seperti itu. Tapi itu nggak boleh, ya jangan sampai ada di dalam diri kita tentang pribadi Tuhan. Ya, karena kan kita bisa melihat apa Tuhan, cara seperti apa yang Tuhan kemudian lakukan di dalam kehidupan Naomi. Ya, Tuhan bisa pulihkan dengan cara yang luar biasa. Ya, lewat menantunya Ruth. Ya, sampai akhirnya muncul keturunan Daud. Ya, sampai kepada Yesus. Itu kan hal yang luar biasa yang nggak pernah dipikirkan. Kok caranya harus seperti ini ya? Ya karena itulah yang terbaik. Ya. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah jalani dengan keteguhan dan ketekunan. Waktu kita mungkin lagi dalam sesuatu kondisi lagi diajar nih ya sama Tuhan, kita terima dan sebagainya, ya jalanilah semua itu dengan ketekunan, dengan keteguhan. Jangan kemudian di tengah-tengah jalan protes, bersungut-sungut, sama seperti mungkin bangsa Israel waktu keluar dari perbudakan dibawa sama Tuhan begitu luar biasa. Sampai sekarang adakah orang yang bisa melakukan yang namanya tiang awan dan tiang api? Nggak ada. Cuma Tuhan yang bisa melakukannya. Dan itu adalah sesuatu yang terbaik, yang luar biasa. Bisakah ada orang yang bisa mungkin menurunkan namanya mana dari langit selama 40 tahun Bapak Ibu. Bayangkan 40 tahun Tuhan kasih mana buat bangsa Israel. Enggak ada yang bisa melakukan itu. Tapi bagaimana bangsa Israel, mereka seringkali bersungut-sungut, bahkan memberontak, menyembah kepada ilah lain. Ya. Karena apa? Karena ya itu, pengennya itu ya seperti itu. Ya. Enggak ada ketekunan. Ya. Nah kita belajar juga kembali dari tokoh Ayub ini. Ya, berapa lama Ayub menderita kita Alkitab nggak mencatat, tapi bisa jadi prosesnya cukup lama, ya. Dan bisa kita bayangkan, udah kehilangan harta kekayaan, kehilangan anak, kemudian harus ngalami satu penyakit yang saya bayangkan penyakit bara ini, ya. Dalam istilah lain seperti bisul yang bernanah. Bapak Ibu bisa bayangkan. Satu bisul aja kalau mungkin muncul di badan kita, itu sakitnya nyut-nyutan. Ini dari telapak kaki sampai kepala muncul bisul-bisul seperti itu. Bisa dibayangkan sakitnya, menderitanya seperti apa setiap hari. Belum lagi harus ambil beling digosok-gosok saking gatalnya. Waduh, bisa dibayangkan itu penderitaan Ayub itu berapa lama dia harus mengalami hal tersebut. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Ayub? Apakah Ayub menyalahkan Tuhan, mengutuki Tuhan? Ya, enggak. Tapi Ayub jalani dengan sebuah ketekunan. Ada keteguhan iman. Disitulah proses ujian iman yang sedang dijalani oleh seorang Ayub. Seberapa kuatnya dia menaruh pengharapan kepada Tuhan. Seberapa percayanya dia kepada caranya Tuhan. Ya, mungkin dia harus mengalami hal itu. Waktu dia menaruhkan semuanya itu, dia dibuat mengerti, oh ini loh, ternyata kalau pada saat itu Tuhan gak habiskan harta bendanya, ya, atau mungkin anak-anaknya yang setiap hari cuma kerjanya minum anggur dan sebagainya, bisa jadi mungkin Ayub akan bergantung kepada harta, walaupun mungkin pada saat itu ya ada sebagian yang hilang, ya udahlah, toh harta kekayaan aku masih ada, aku bisa bangun kembali dan sebagainya. Tapi ini dibuat habis. Kenapa sampai dibuat habis? Karena Tuhan gak mau Ayub bergantung hanya kepada harta kekayaan. Atau mungkin setiap hari anak-anaknya itu yang gak pernah mau berubah, ya dan sebagainya. Bisa saja seperti itu. Mungkin kalau pada saat kejadian, Tuhan kenapa engkau gak melindungi anak-anakku waktu mereka ada di rumah saudara yang paling besar ini, yang sulung ini. Ya, tapi kan gak dilakukan oleh seorang Ayub. Dan waktu dia memahami bahwa kebergantungan dia hanya kepada pribadi Tuhan, bagaimana Tuhan pulihkan dia. Ya, begitu luar biasanya. Waktu Ayub menjalani dengan yang namanya sebuah ketekunan, keteguhan imannya di dalam Tuhan.
Tuhan pulihkan dengan cara yang luar biasa. 2 kali lipat Tuhan berkati Ayub. Ya. 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Tuhan berikan lagi. Ya. Bahkan anak-anak perempuannya ini Yemima, Kesia, dan siapa satu Karen Hafuh. Itu adalah gadis-gadis yang begitu cantik, dikatakan seperti itu. Artinya kan, wah, cara Tuhan itu ternyata begitu ya. Kalau kita selalu bisa menjadi pribadi yang menerima cara Tuhan, ya, menerima apa yang Tuhan lagi ajarkan, itu adalah sesuatu yang selalu terbaik. Nah, dari yang hal-hal tersebut, seharusnya kita pun demikian. Sebagai orang-orang percaya, ya, waktu mungkin kita diingatkan belajar kepada induk, ya, kepada anak Raja Wali yang lagi dibesarkan oleh induknya ini. Artinya ya, yang namanya mungkin seorang sosok dari seorang ayah, seorang ibu selalu memberi yang terbaik, atau pribadi Tuhan yang selalu memberi yang terbaik. Disitulah kita juga sebagai orang-orang percaya, ya, ketika dipercayakan mungkin di dalam keluarga kepada anak-anak, kita pun harus belajar memberi yang terbaik, ya. Dan mungkin memberikan penjelasan-penjelasan waktu anak-anak misalnya nggak mengerti, mungkin anak-anak berontak dan sebagainya, kita berikan sebuah penjelasan dengan cara yang bijak, ya. Karena ini yang bisa saya bagikan buat Bapak Ibu semua. Mari bersama-sama kita terus bertumbuh. Apapun yang Tuhan lagi ajarkan kepada kita, belajar untuk menerimanya dengan hati yang senantiasa bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati.